فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ayat ini menggambarkan tentang satu keadaan ketika nyawa ini melesat dari tubuh kita, ketika ruh kita tercabut dari badan kita, akhir perjalanan jasad ini akan terpendam ke dalam perut bumi. Dia akan menjadi santapan cacing, ulat, belatung, dan binatang-binatang tanah lainnya. Ketika peristiwa ini terjadi hampir di seluruh kita, kita berada pada satu keadaan yang begitu teramat mencekam, situasi yang begitu menakutkan. Kita berdoa seraya merangap, memohon belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita berkata, "Ya Rabb, andai saja kau tunda kematianku, andai saja kau berikan aku kesempatan untuk hidup di permukaan dunia ini, tidak usah lama-lama, 1 detik saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersedekah." Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sedekah merupakan satu kata yang begitu teramat sering kita dengar di telinga kita. Sedekah adalah satu kata yang begitu familiar dalam ingatan kita. Sedekah adalah satu kata yang begitu teramat ringan untuk kita ucapkan, namun begitu teramat sulit untuk kita aktualisasikan. Kita terkadang kala mengunci mati harta benda kita untuk kita tidak salurkan di jalan Allah. Kita tampil menjadi pribadi-pribadi korun yang begitu tamak serakah dengan harta benda kita, yang sejatinya itu adalah titipan yang Allah amanahkan kepada kita sebagai makhluknya yang tiada mempunyai daya dan upaya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu seketika Nabi Musa alaihissalam berkesempatan berjumpa dengan Allah, melakukan satu komunikasi yang begitu indah terjadi antara Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi itu dimulai dengan pertanyaan. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya dengan bahasa yang penuh kelembutan dan kesantunan, Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, rangkaian ibadah apakah yang mampu menghantarkan dirimu senang? Apakah ibadah solat yang aku tegakkan, ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dan Allah berkata, "Ibadah solat yang sering kali kau tegakkan, sehari semalam 5 waktu banyaknya, belum juga mampu menghantarkan diriku senang. Karena sesungguhnya solat yang kau tegakkan pada hakikatnya adalah untuk dirimu. Dengan solat dia mampu menjadi perisai dirimu agar terhindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jika sholat tidak mampu menghantarkan engkau senang, apakah zikir, ya Allah, yang seringkali aku lazimkan dengan lisanku ini? Allah kembali tersenyum. Zikir yang kau lazimkan dengan lisanmu itu pun belum mampu menghantarkan diriku senang, karena dengan berzikir hakikatnya adalah untuk dirimu. Ketika kau berzikir, mata batinmu akan menjadi tenang, dadamu menjadi lapang, dan jiwamu akan menjadi bahagia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berputus asa Nabi Musa alaihissalam. Ternyata sholat saja tidak mampu menghantarkan Allah senang.
zikir, belum juga mampu menghantarkan Allah senang, tertunduk tersipu malu Nabi Musa alaihissalam, dia meneteskan air mata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Musa, tahukah engkau satu rangkaian ibadah yang mampu menghantarkan diriku ini untuk senang kepada dirimu? Tiada lain dan tiada bukan, rangkaian ibadah itu adalah sedekah. Karena sedekah bukan hanya untuk dirimu. Ketika kau rogoh kocekmu, kau amputasi hartamu, kau ulurkan tanganmu, kau ringankan beban penderitaan orang lain, kau berikan mereka sebagian harta yang aku titipkan kepada dirimu, kau santuni harta-harta benda itu untuk pembangunan sarana-sarana ibadah, masjid rumahku, untuk tempat sujud hamba-hambaku yang mulia itu. Ketika itu kau lakukan, aku berdiri di sampingnya menyaksikan kedermawananmu. Sedekah yang kau keluarkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan itu mampu menghantarkan diriku senang, karena dengan bersedekah kau mampu membahagiakan orang lain, mengeluarkan mereka dari beban penderitaan. Ada satu rangkaian firman Allah yang cukup menjadi cambuk bagi kita bersama. Ketika Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapakah mereka-mereka yang Allah katakan sebagai pendusta-pendusta agama? Pendusta-pendusta agama bukan orang-orang yang tidak melaksanakan aktivitas ibadah salat. Pendusta-pendusta agama bukan mereka-mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Pendusta-pendusta agama bukan mereka-mereka yang tidak melaksanakan aktivitas ibadah puasa. Pendusta-pendusta agama adalah mereka yang ketika dititipkan kekayaan harta benda oleh Allah, mereka tahu sebelah kiri kanan mereka terdapat anak yatim, fakir miskin, duhafa yang membutuhkan uluran tangan mereka, tapi mereka tidak mengulurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Pendusta-pendusta agama adalah mereka yang ketika menyaksikan dengan kasat mata, dia melihat, dia sadar di kampung halamannya telah terdapat panitia pembangunan masjid dan musola, tapi mereka tidak memperhatikan, tidak mengulurkan tangannya, tidak mensedekahkan harta bendanya. Itulah pendusta-pendusta agama yang sesungguhnya. Kalau agama Allah kau dustakan, maka sholatmu akan dusta, puasamu akan dusta. Berkali-kali kau berangkat haji, hajimu akan bernilai dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah titipkan masjid ini kepada kita, tempat kita bersujud kepada Allah, tempat kita menghambakan diri kepada Allah. Mari sama-sama kita rapatkan barisan, kita genggam jari kita bantu suksesnya pembangunan sarana ibadah Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggolongkan kita dalam barisan orang-orang yang sebagai pendusta-pendusta agama. سوف يعلمون